Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah berjumpa kembali di perkuliahan kita yang ketujuh sebelum kita UTS ya. Pada pekan depan, hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah energetika kita, yaitu mengenai entalpi. Ready ya untuk mendengarkan penjelasan mengenai entalpi? Baiklah, apa yang harus kita capai pada pertemuan kali ini? Kalian harus mampu menjelaskan apa itu entalpi, kemudian harus mampu menurunkan perumusan mengenai entalpi, harus mampu menjelaskan hubungan antara entalpi dan energi dalam, dan yang terakhir adalah harus mampu mengaplikasikan perhitungan entalpi. Baiklah, sebelum kita masuk ke entalpi, Ibu akan sedikit membahas mengenai tugas yang kemarin telah Ibu berikan. Ada beberapa yang sudah Ibu periksa, Ibu random sebenarnya, dari 80 orang, 74 orang yang masuk, ada 6 orang yang belum mengumpulkan. Ayo, siapa yang belum mengumpulkan? Nah, dari 74 orang yang masuk itu ternyata jawabannya semuanya serupa. Gitu ya. Untuk soal nomor 1 di sini disampaikan bahwa soalnya satu mol gas ideal diekspansi dari 5 bar pada 298 Kelvin. Nah, berapa harga I dan W jika ekspansi berjalan secara reversible? Seperti yang telah Ibu jelaskan, reversible artinya berarti peristiwanya mengalami perubahan yang kecil. Atau kalau dalam matematika itu bisa diselesaikan dengan limit atau integral atau diferensial gitu ya. Nah, kalian harus menyelesaikannya dengan cara integral. Rata-rata semua menjawab seperti ini, bahwa W reversible adalah RT ln P2 per P1. Nah, ini rumus ini asal mulanya dari mana? Sehingga kalian bisa menggunakan rumus ini. Ibu koreksi sedikit ya, karena ini kurang tepat. Nah, harusnya kalian menggunakan persamaan yang ini, bahwa W reversible adalah minus P dikali dV. Sama dengan, ini kurang negatifnya, kurang negatif ya, sama dengan integral dari P2 sampai P1 minus nRT per V dikali dV. Maka nanti hasilnya akan seperti ini, minus RT ln P2 per P1, gitu ya. Nah, dari mana Bu P2 P1-nya, volume 1, volume 2-nya? Kalian bisa mendapatkan dari ini, dari nilai tekanan yang 1 bar dengan 5 bar dimasukkan ke dalam persamaan keadaan gas ideal, Pp sama dengan nRT. Karena semuanya diketahui kecuali V-nya, maka kita akan dapatkan P1, P2, dan selesaikan dengan perumusan ini. Oke, itu sekilas mengenai tugas. Kita masuk ke entalpi. Apa itu entalpi? Oke, entalpi itu apa sih? Nah, entalpi adalah jumlah panas yang dilepaskan atau diserap oleh sistem termodinamika dari lingkungan sekitarnya ketika berada pada tekanan konstan, gitu ya. Jadi berapa panas yang diserap atau dilepaskan ya oleh suatu sistem terhadap lingkungannya. Maka itu dikatakan sebagai entalpi. Oke. Nah, entalpi itu diberikan simbol atau simbolnya adalah H. Entalpi itu sendiri seperti yang sudah kita bahas kemarin, sebenarnya dari persamaan bahwa DU sama dengan DW plus DQ, gitu ya, DW plus DQ. Nah, pada tekanan tetap, Q itu atau kalor itu akan sama dengan nilai entalpinya. Sehingga kita bisa menuliskan persamaan untuk entalpi. Entalpi adalah DH sama dengan DU plus dPP. DH-nya itu berasal dari dQ pada tekanan tetap.
DPP-nya dari mana? Dari DW, ya, dari perubahan kerja. Nah, perubahan kerja itu bisa berlangsung pada dua keadaan, yaitu satu, keadaan volume tetap, yang kedua, keadaan tekanan tetap. Nah, maka kita bisa jabarkan bahwa DH adalah DU plus PDP. Ini pada tekanan tetap. Persamaan yang ini, PDP itu adalah pada keadaan volume tetap. Jadi dia bisa dijabarkan menjadi seperti ini. Oke, maka kita bisa menuliskan bahwa DU sama dengan DQ plus DW E min P eksternal dikalikan DP. Ya, ini ada dua jenis kerja. DWE adalah kerja yang lainnya selain kerja-kerja yang diakibatkan adanya perubahan volume. Sementara yang ini adalah kerja yang diakibatkan adanya perubahan volume atau pemuaian, gitu ya. Kita bisa substitusi ke persamaan yang di atas bahwa DH sama dengan, nah ganti DU-nya dengan DQ plus DWE min P eksternal dikalikan DP ditambah persamaan yang ini. Ya, jadi si DU-nya diganti dengan yang ini, ya. Sementara yang PDP ditambah VDP dimasukkan lagi, gitu ya. Jadi bisa dipahami bahwa entalpi itu sendiri dia adalah berasal dari energi dalam, ya, dari perubahan energi dalam yang melibatkan perubahan kalor dan perubahan kerja. Kerja itu sendiri ada kerja yang diakibatkan oleh perubahan volume atau pemuaian, ada juga kerja yang diakibatkan oleh faktor-faktor yang lainnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat kembali hubungan antara delta H dengan delta U, di mana H itu sama dengan tadi U ditambah PP. PP-nya tadi bisa dijabarkan menjadi delta PDP atau PDP, gitu ya. Nah, PP itu sendiri dalam beberapa kasus, ya kita bisa mengganti untuk gas ideal, PP bisa kita ganti menjadi nRT. Ya, kenapa? Karena kan rumus persamaan keadaan gas ideal itu adalah PP sama dengan nRT, gitu ya. Maka kita bisa substitusi menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal masukkan perubahannya atau deltanya, maka menjadi delta H sama dengan delta U ditambah delta N kali R kali T. Khusus untuk gas, ya, gas ideal. Misalnya untuk reaksi 2H2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2H2O liquid. Maka kita bisa mencari delta N gasnya adalah ini ya, produk mol dari produk dikurangi dari mol reaktan, gitu ya. Jadi 3 mol molekul gas itu akan menjadi 2 mol cairan. Nah, ini kan yang cairannya tidak kita hitung, karena yang kita perhitungkan itu hanya yang ini aja, yang memiliki fasa gas. Oke, berarti produknya 0 dikurangi 1 ditambah 2, maka hasilnya adalah negatif 3 mol untuk reaksi yang ini. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut contoh yang lainnya. Perubahan entalpi yang menyertai pembentukan 1 mol NH3 gas dari unsur-unsurnya pada suhu 298 Kelvin adalah minus 46,1 kJ. Perkirakan besar perubahan energi dalamnya. Nah, jadi ada perubahan entalpi yang menyertai pembentukan 1 mol NH3. Berarti kita buat dulu reaksi pembentukan NH3. Jangan lupa, reaksi pembentukan itu selalu dibentuk dari unsur-unsurnya. NH3 berarti ada unsur H dari H2 dan unsur N dari N2. Maka setarakan, kemudian carilah perubahan molnya. Perubahan molnya, karena ini semuanya berfasa gas, maka harus kita hitung. 1 minus 1,5, satunya dari NH3,
minus 1,5 dari H2 dan 0,5 dari N2. Maka diperoleh delta N gasnya adalah minus 1 mol. Maka kita masukkan ke sini, perubahan energi dalamnya adalah delta H minus delta N dikalikan R dikalikan T. Maka kita peroleh sebesar minus 43,6 kJ. Bisa dipahami ya? Contoh soalnya cukup sederhana. Oke. Nah, perhitungan entalpi bisa juga kita selesaikan untuk proses-proses yang berlangsung pada tekanan tetap dan berlangsung secara reversibel, maka kita bisa menggunakan perhitungan untuk entalpi dengan perumusan ini. Ya. Oke, yang ini di mana delta H sama dengan integral pada rentang T2 sampai T1 NCP dikali dt. Ini untuk yang berlangsung secara reversibel atau melibatkan perubahan yang kecil. Sementara yang berlangsung irreversibel, maka kita gunakan rumus yang ini. Ya, perubahannya besar, maka delta H sama dengan N dikali CP. Nah, karena perubahan T-nya besar, maka kita tinggal mengurangi T keadaan akhir atau T2 dikurangi T1. Atau kita bisa tuliskan seperti ini. Ya, N CP dikalikan delta T. Gitu ya. Oke, nah rumusan yang bawah ini sebenarnya sama dengan rumusan yang di atas. Gitu ya, ketika CP-nya tidak konstan. Berlakunya ketika CP-nya tidak konstan juga sama. Jadi misalnya si CP-nya nih tidak berupa suatu konstanta, tapi dia berupa suatu persamaan matematika yang mengandung variabel T. Maka kita juga harus menyelesaikan dengan cara integrasi. Oke, demikian juga dengan perhitungan perubahan energi dalam. Delta U sama dengan ya ini juga hasil integrasi untuk proses-proses yang berlangsung secara reversibel. Dia integral dari T1 sampai T2 NCP. Nah, kalau tadi entalpi itu dari CP, kalau energi dalam dari CP. Gitu ya. Yang perumusan yang keduanya ini adalah untuk proses-proses yang berlangsung secara irreversibel. Dan yang bawah juga sama. Ya. Yang bawah juga ini sama untuk Nah, ketika CP-nya itu adalah suatu persamaan matematika yang mengandung unsur atau variabel T. Ini untuk yang irreversible, ya, irrep. Oke, ini irrep. Sementara yang ini adalah rep, ya. Oke. Kemudian hubungan CP dengan CP ini berlaku untuk gas ideal, di mana CP sama dengan CP minus CP sama dengan R, atau R sama dengan apa? Tinggal dibalik aja ya. Kalau R berarti akan kita dapatkan CP CP sama dengan R plus CP, ya. Oke, nah entalpi itu ada entalpi standar, yaitu perubahan entalpi yang berlangsung pada keadaan standar. Ya, biasanya untuk cairan standarnya itu adalah pada suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin dan tekanannya 1 bar, ya, atau 1 atmosfer. Sementara keadaan standar untuk gas hidrogen itu pada 500 Kelvin, ya, untuk hidrogen murni dan tekanan 1 bar. Tapi secara umum keadaan standar untuk gas secara umum itu pada 273 Kelvin, ya, dan tekanan 1 bar. Oke. Macam-macam perubahan entalpi itu ada entalpi pembentukan standar delta HF0, yaitu perubahan entalpi pembentukan 1 mol dari senyawa dari unsur-unsurnya. Contohnya ini, ya. Biasanya ini ada dalam bentuk tabelnya. Dan ini harus 1 mol, ya. Jadi si senyawa yang dibentuknya itu harus 1 mol, maka dikatakan sebagai
entalpi pembentukan standar. Kemudian ini tugas, tolong kalian lengkapi. Kemudian perubahan entalpi penguraian, yaitu perubahan entalpi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Nah ini kalau entalpi penguraian berarti yang dilihat ininya, gitu ya. Yang dilihat ininya harus yang diuraikannya itu harus 1 mol, ya. Kemudian perubahan entalpi pembakaran ini pun sama, berarti yang dibakar itu harus 1 mol senyawa, gitu ya. Jadi yang standar-standar itu harus untuk 1 mol senyawa. Oke, demikian yang dapat disampaikan untuk entalpi. Mudah-mudahan ada yang bisa kita diskusikan di forum diskusi. Mohon kalian memberikan komentar pada YouTube ini sebagai tanda bahwa kalian sudah menyaksikan tayangan video mengenai entalpi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.